Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dan tutor? Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah PDGK 4205, yaitu pembelajaran terpadu di SD. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang modul 6, yaitu praktek pembelajaran terpadu di SD. Dan kebetulan tutor kami pada pembelajaran terpadu di SD di semester 5 ini adalah Bapak Ahmad Syahadat MPD. Saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rizka Devi, NIM saya 8540543. Baik, mungkin untuk media sosial bisa teman-teman ikutin. Ini ada YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Ya, semua atas nama saya ya. Baik, kita lanjut ke materi. Pada modul ini, di kegiatan belajar 1 kita akan belajar tentang praktek merancang pembelajaran terpadu di SD. Prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi. Yang pertama, kita harus menetapkan mata pelajaran yang dipadukan. Kedua, menetapkan kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran di SD. Ketiga, mengembangkan tema yang sesuai. Keempat, mengembangkan peta keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu. Dan kelima adalah penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Format rencana pembelajaran terpadu berisi tentang 1. Identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini terbagi lagi menjadi mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan waktu. Kemudian 2 adalah standar kompetensi. Ketiga, kompetensi dasar. Keempat, indikator. Kelima, pokok materi. Keenam, media dan sumber belajar. 7. Metode pembelajaran. Kedelapan, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini meliputi pendahuluan, penyajian, dan penutup. Kemudian ke-9 adalah evaluasi. Dalam evaluasi ini harus disertakan lembar kerja siswa, soal tes formatif, kunci soal atau cara pengerjaan tes, lembar penilaian evaluasi, proses atau evaluasi hasil belajar. Nah, ada catatan di sini ya teman-teman. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator harus ditulis atau dikembangkan dari 3 mata pelajaran yang dipadukan. Alat penilaian rencana pembelajaran terpadu. Yang bagian A yaitu alat penilaian kemampuan guru 1 atau APKG 1. Lembar penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran terpadu. Yang bagian B, penjelasan skala nilai APKG 1. Lembar penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran terpadu. Untuk skala penilaian berupa angka 1-5. Aspek yang dinilai terdiri dari 7 aspek penilaian. Yang pertama yaitu menentukan tema, bahan pembelajaran, dan merumuskan tujuan atau indikator. Kemudian kedua, mengembangkan dan mengorganisasi materi, media atau alat bantu pembelajaran dan sumber belajar. Ketiga, merencanakan skenario kegiatan pembelajaran terpadu. Keempat, merancang pengelolaan kelas. Kelima, merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian. Keenam, tampilan dokumen rencana pembelajaran terpadu. Dan yang ketujuh adalah tampilan lembar peta jaring-jaring tema. Baik, sekarang kita masuk kegiatan pembelajaran 2, yaitu praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD, yang pertama yaitu menyiapkan rancangan seperti pada kegiatan belajar 1, kemudian perangkat diubah menjadi APKG 2. Kemudian yang kedua, simulasi mengajar di kelas tutorial terlebih dahulu sebelum mengajar di kelas kita sendiri. Kemudian yang ketiga,
meminta izin kepala sekolah dan mendiskusikan APKG 2 yang telah kita rancang kepada teman kita yang menjadi pengawas, apakah sesuai dengan APKG 2. Kemudian yang keempat yaitu, setelah pelaksanaan praktek pembelajaran terpadu di kelas, maka kita mengisi lembar refleksi pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD berdasarkan pengalaman waktu melaksanakan praktek pembelajaran terpadu. Lembar refleksi berisi tentang 1. Bagaimana cara memilih tema, 2. Apa yang dirasakan melakukan pembelajaran terpadu, ketiga, masalah apa yang kita temui, keempat, reaksi atau kesan siswa di dalam praktek pembelajaran terpadu, keenam, komentar atau saran dari pengawas, kepala sekolah pada waktu mengamati praktek pembelajaran terpadu. Kemudian yang kelima yaitu ada baiknya untuk keperluan simulasi kita mendiskusikan dengan tutor. Setiap mahasiswa itu diberi waktu 20 menit untuk melakukan simulasi yang diamati oleh tutor. Kemudian yang keenam yaitu karena waktu simulasi dengan tutor cuma 20 menit, maka simulasi praktek pembelajaran terpadu di bagian-bagian yang kita anggap tidak perlu didiskusikan, kita lewati atau bisa kita katakan pre-memory. Yang penting di dalam waktu 20 menit tersebut, kita bisa menunjukkan bagian-bagian yang penting untuk menunjukkan keterampilan kita dalam mengajar. Kemudian yang ketujuh, bersikap seperti guru yang sedang mengajar ketika sedang melakukan simulasi. Kemudian yang kedelapan, pastikan tutor memegang lembar penilaian simulasi pembelajaran terpadu. Nah, skala nilai APKG 2 bernilai 1 sampai 5. Aspek penilaian dalam APKG 2 ada dalam yang pertama, melakukan pembelajaran, kedua, mengelola interaksi kelas, ketiga, mendemonstrasikan kemampuan khusus untuk 3 mata pelajaran secara bersamaan, keempat, melaksanakan proses penilaian dan hasil belajar, dan yang kelima yaitu kesan umum pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, demikianlah tadi presentasi saya di modul 6, kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Terima kasih untuk teman-teman ataupun tutor yang sudah menyaksikan presentasi dari saya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. See you next time.